Masjid Al-Bilal rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari yang semoga Allah berkahi ini, kembali selepas kita melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, sejenak kita duduk seraya kita niatkan i'tikaf ya, untuk mendengarkan beberapa ayat, beberapa hadis. Semoga dengan apa yang akan kita dengar nantinya akan menambah wawasan keislaman kita serta meningkatkan kualitas ibadah kita dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam pembahasan subjudul ke-9 dari Kitabus Shalah tentang motivasi dan anjuran untuk berjalan, melangkahkan kaki ke masjid dan keutamaan berjalan di kegelapan hari ya, ke masjid, baik untuk mengerjakan sholat isya dan sholat subuh masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, lanjutan dari hadis yang sudah kita bahas, di mana ada ya, kalau masih ingat, salah seorang dari sahabat Ansor ya, jazakallahu khairan, yang mana tempat tinggalnya itu jauh dari masjid, jauh dari Masjid Nabawi, dan ada sahabat lain yang empati dengan dia ya, untuk menawarkan kepada sahabat yang jauh rumahnya dari Masjid Nabawi ini membeli seekor himar, seekor keledai, agar dia bisa menungganginya ya, di saat dinginnya malam dan panasnya teriknya siang ya. Tapi dia menolak, bahkan dia berharap langkahan-langkahan kakinya tersebut Allah balas kelak pada hari kiamat. Dan ini terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah ya, sepakat ya, menyetujui statement sahabat yang menolak untuk pindah rumah atau menolak untuk membeli keledai, membeli tunggangan, hewan tunggangan menjadi kendaraan dia untuk ke masjid. Baik, ini sebuah sikap yang sangat luar biasa, dan kalau kita berkaca dengan keadaan kita, yang mungkin sebagian kita jarak antara rumahnya dengan masjid itu tidak begitu jauh-jauh banget, tapi langkahan kaki kita justru sangat minim ke masjid. Dan ini membuktikan lemahnya iman dan lemahnya motivasi untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Baik, ini hadis terakhir yang kita baca pada pertemuan di bulan lalu. Hadis berikutnya, kalau di sini dinomorkan hadis ke-13 pada subjudul ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap tulang belulang yang nempel di badan manusia itu berhak untuk atau memiliki kewajiban bersedekah setiap hari ya, di mana matahari terbit pada hari tersebut. Jadi setiap tulang yang kita miliki ini berkewajiban untuk mengeluarkan sedekah. Bagaimana bentuk sedekah yang harus kita tunaikan? Perwakilan dari tulang-tulang yang kita miliki. Ya. Nah, di sini Rasulullah memberikan beberapa amalan untuk kita kerjakan.
Kata Nabi SAW, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Engkau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih dengan adil, dengan insaf, tanpa berat sebelah dengan satu pihak, tapi menyelesaikan dua orang yang sedang berselisih dengan adil, maka ini bentuk sedekah dari tulang-tulang yang kita miliki. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu. Atau bentuk sedekah lain, kata Nabi SAW, engkau menolong seseorang agar dia bisa naik ke kendaraannya, ke tunggangannya, sehingga si tunggangan tersebut bisa membawa orang, bisa membawa tuannya, majikannya. Maka ini juga bentuk sedekah. Bentuknya apa? Jasa. Tidak semata, tidak harus sedekah itu berupa materi, harta. Lihat, contoh-contoh yang Rasulullah sebutkan ini semuanya bentuknya jasa. Yang kita semua sangat berpeluang besar untuk bisa melakukannya. Yang kedua seperti itu ya, menolong orang untuk bisa naik ke kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau bentuk sedekah lain, kata Nabi SAW, adalah ketika engkau menolong orang untuk membawakan barang-barangnya. Ini juga sedekah. Jadi ada orang yang bawa tentengan banyak, kita tolong dia dengan mengangkat barang-barangnya tersebut ke atas kendaraannya. Ini juga bagian dari sedekah. Baik. Kemudian wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Ini Masya Allah. Seandainya kita tidak punya kekuatan untuk membantu orang lain secara fisik, ada opsi lain. Kata Nabi SAW, dan ucapan yang baik, perkataan yang tidak menyakitkan, perkataan yang baik. Yang baik ini tidak kasar, tidak kotor, tidak nyelekit, tidak teriak-teriak. Al-kalimatut thayyibah, berkata yang baik. Ini juga ternyata bagian dari sedekah. Masya Allah. Kalau kita lemah untuk membantu orang misalnya dengan kekuatan ya, dengan otot, kita bisa bantu dengan otak. Al-kalimatut thayyibah, berbicara yang baik, itu butuh otak yang baik, Pak, untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menyakiti orang. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Bahkan setiap langkahan kaki yang kita langkahkan menuju sholat masjid, ini juga bagian dari sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Dan engkau menghilangkan gangguan, membersihkan gangguan yang ada di jalan, ini juga bentuk sedekah yang lain. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan derajat hadis yang sahih, menegaskan dan memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa sedekah itu adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala terima dari hamba-hambanya. Bahkan dalam redaksi hadis lain, ya, wajah yang berseri-seri dan senyuman yang jujur, ini juga sedekah kepada saudara kita. Ya. Jadi luas sekali pandangan Islam tentang sedekah. Tidak melulu dengan harta, dengan materi. Ya. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah ini adalah ternyata anggota tubuh, khususnya tulang yang menjadi struktur inti
dari tubuh manusia itu juga harus menunaikan sedekah. Harus kita keluarkan sedekah dari tulang-tulang yang melekat di tubuh kita. Ketika contoh-contoh yang Rasulullah sebutkan ini orientasinya adalah ibadah dan itu semua adalah sedekah. Berarti kalau kita mengerjakan maksiat dengan tulang-tulang yang menempel di tubuh kita, maka ini jatuhnya kufur nikmat. Karena di antara konsekuensi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dalam beribadah kepadanya. Tapi kalau jika kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah, misalnya mata, tangan, kaki, dan lain-lain dari anggota tubuh kita, kita gunakan untuk bermaksiat, maka ini bagian dari bentuk kufur nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ancam dan bentuk khianat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengerjakan ibadah dengan anggota tubuh kita itu dianggap sebagai sedekah. Jika kebalikannya adalah khianat. Dan ini merupakan sebuah kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kepada kita kenikmatan anggota tubuh tapi justru kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Dan sedekah kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah, yang ditunaikan seorang manusia representasi bagi tulang-tulang yang melekat di tubuhnya, ini sifatnya rutin. Makanya dalam redaksi lain, di antara bentuk sedekah yang ditunaikan seorang muslim bagi tulang-tulangnya adalah melaksanakan sholat duha dalam redaksi lain. Baik. Ada banyak jasa sebenarnya dalam redaksi hadis lain juga yang Rasulullah sebutkan ketika para sahabat yang miskin, yang terbatas harta mereka, ya, ini dikenal dengan ahlu suffah. Kalau di zaman Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak memiliki banyak harta. Bahkan mereka ini ya kalau kita sebut ya semacam tunawisma. Wisma itu nggak punya tempat tinggal kan Pak? Tunawisma. Ya. Mereka biasanya tinggal di sekitaran Masjid Nabawi, ya, di bagian luar, di teras Masjid Nabawi. Dan Rasulullah sering bercengkrama dengan mereka, membagikan makanan ketika Rasulullah mendapatkan kelebihan makan, ya, mendapatkan rezeki yang berlebih. Rasulullah membagikan kepada para sahabat yang dikenal dengan istilah ahlu suffah. Nah mereka ini suatu ketika mengeluh, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka melampaui kami secara limpahan pahala. Di mana yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Sama nih. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka melampaui kami dengan bersedekah yang mereka tunaikan dari harta-harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak bisa melakukan itu. Kami kalah dari para sahabat-sahabat yang kaya raya dengan sedekah yang mereka keluarkan. Nah ini asbabul wurud. Ya. Kenapa hadis yang kita baca ini keluar di antara asbabul wurudnya? Para sahabat ahlu suffah yang fakir, yang miskin ini, mereka semacam yang mengeluh, tapi bukan mengeluh ya, melapor. Itu orang-orang kaya, mereka melampaui kami dengan sedekah dari harta yang mereka miliki, sedangkan kami tidak mampu untuk melakukan itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kasih opsi,
sedekah itu tidak melulu dengan harta. Dan ini disebutkan ya, dari apa yang barusan kita baca, ketika kita bisa mendamaikan antara dua orang, baik itu anak kita atau yang mungkin lebih dari satu istrinya, dua istrinya sedang berselisih, dia damaikan. Tapi kayaknya lebih ke istrinya yang berdua ini bersekutu untuk melawan suaminya gitu ya kalau kita. Atau orang lain yang sedang berselisih, dia damaikan dengan cara yang adil. Nah, ini bentuk sedekah. Ya. Kemudian juga menolong orang ya, kalau mungkin bahasa sekarang kurir ya atau porter. Tapi kan kurir-kurir sekarang Ustadz, rata-rata mereka itu bukan amal, mereka jadikan itu profesi. Jadi ya, apakah itu bisa dibilang sebagai sedekah juga Ustadz? Ya itu tergantung niatnya dia. Kita nggak bisa memastikan, oh dia nggak ikhlas ini ya, nggak bisa juga. Walaupun itu sebagai profesi dia, siapa tahu ya, ternyata dia juga mampu menggabungkan antara profesi dan keikhlasan, kan kita tidak mengetahui itu secara pasti. Nah, ini juga bentuk sedekah. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang sama, berkata yang baik. Nah, ini penting nih Pak. Di zaman orang itu tidak, ya mungkin kita bisa katakan darurat berkata yang baik. Padahal kultur orang Indonesia itu kan dikenal dengan sopan santun, ya. Kemudian basa-basinya, masya Allah ya. Tapi faktanya justru di tengah masyarakat kita banyak sekali yang kita dapati anak yang berkata kasar, anak kecil yang sepatutnya dia belum layak lah untuk usia dia seperti itu untuk berkata-kata yang tidak pantas. Walaupun usia dewasa juga sebenarnya nggak pantas untuk berkata kasar. Tapi disinilah letak keluasan hikmah dan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, bahwa berkata yang baik pun bagian dari sedekah. Dan ini menegaskan kepada kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata baik, karena selain itu merupakan sedekah ya sebagaimana dalam hadis ini, itu juga menjadi ciri khas orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dalam hadis lain ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi ini sebuah alasan yang sangat baik bagi kita seorang muslim untuk mengerjakan apa yang Rasulullah sampaikan, yaitu berkata yang baik. Selain itu adalah sedekah, itu juga merupakan sumber atau sebab utama kebahagiaan manusia. Bayangkan Pak, dari perkataan itu bisa perang antar dua negara Pak. Sumbernya dari mana? Ucapan, ya enggak? Dari ucapan juga bisa selesai rumah tangga, bisa cerai, bisa bubar rumah tangga. Dari kata-kata, dari ucapan juga bisa terjadinya tawuran antara desa, antara kelurahan. Jadi penting ucapan yang baik itu. Dan itu mempengaruhi peradaban, mempengaruhi kerukunan antar manusia. Dan yang terakhir, atau yang dua terakhir adalah langkahan kaki kita ke masjid. Dan ini merupakan poin pembahasan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amalan yang kita kerjakan. Dan ini sama-sama kita sadari ayat yang sering kita baca dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapapun yang beramal sekecil apapun ketaatan atau keburukannya, maka kelak dia akan mendapatkan balasan dari amalan tersebut. Ya. Ketika Allah menjadi saksi langkahan kaki kita ke masjid, maka ini tidak akan Allah
hilangkan begitu saja. Ya, bahkan akan ditulis dan dicatat oleh para malaikat. Dan ini merupakan bagian dari sedekah yang ditunaikan seorang muslim ya, dari struktur tubuhnya, yaitu tulang-tulangnya. Dan yang terakhir adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, ini banyak contoh ya, banyak kasus misalnya menghilangkan batu-batu yang menghalangi jalan atau dahan pohon yang cukup besar gitu ya, atau macam-macam lah ya, sampah kalau kita hilangkan. Bahkan kata Nabi SAW dalam redaksi hadis lain, ini bentuk iman yang paling rendah, bentuk iman yang paling rendah, menghilangkan gangguan dari jalan. Baik, ini hadis pertama dalam pertemuan kita di malam hari ini, atau hadis ke-13 dari subjudul 9, di mana Nabi SAW menegaskan pada hadis ini bahwa langkahan kaki kita, langkahan yang kita lakukan untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid merupakan bentuk sedekah dari tulang-tulang yang kita miliki. Maka jangan pernah ya ragu dan jangan pernah malas untuk melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka mengerjakan sholat berjamaah. Karena seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, masjid ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi umat Islam. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid itu tidak hanya fungsinya buat sholat semata, tidak. Bahkan peradaban yang dimiliki sahabat itu berawal dari masjid. Kalau kita lihat sejarah masjid pertama yang dibangun dalam Islam, masjid apa Pak? Masjidil Haram apa Masjid Nabawi? Masjid Kuba ya, Masya Allah. Siapa yang jawab tuh? Masjid Kuba Pak. Masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Kalau Masjidil Haram kan dalam sejarah umat manusia gitu ya. Masjid Kuba ya, yang jaraknya mungkin kalau menggunakan kendaraan ya 10 sampai 15 menit dari Masjid Nabawi. Masjid Kuba, masjid yang Rasulullah bangun. Ya, di saat itu kaum muslimin berbahagia, bangga ada masjid sebelum Rasulullah tiba ke Nabawi, Masjid Nabawi. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan masjid, itu hampir permasalahan-permasalahan yang sifatnya personal sahabat pun beliau selesaikan di masjid. Tidak hanya permasalahan yang sifatnya majmuk. Makanya ketika Nabi SAW memberikan banyak kabar gembira tentang orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka ini pentingnya kita untuk menjaga semangat kita untuk berjamaah di masjid, kecuali kalau ada uzur, hujan yang lebat misalnya atau sakit, maka ini ya, ada uzur-uzurnya. Baik, ini hadis pertama, hadis ke-13. Hadis kedua juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang Allah akan hapus dengannya seluruh kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah akan mengangkat dengannya derajat kalian. Ya, mendengar
penawaran kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para sahabat langsung menyambar. Qalu bala ya Rasulullah. Oh, mau sekali wahai Rasulullah. Apa itu? Sesuatu yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Qala, Rasulullah bersabda, perhatikan ini ada beberapa ya. Yang pertama, isbaghul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu di di waktu-waktu atau di momentum yang tidak disukai. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyak melangkah untuk mengerjakan sholat ke masjid. Wa intidharus sholati ba'da sholah. Yang ketiga adalah menunggu waktu sholat yang satu ke waktu sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Dan itu sama seperti ribat. Sama seperti ribat, sama seperti ribat. Ribat itu adalah berjaga-jaga di daerah perbatasan peperangan antara tempat yang aman dan tempat yang konflik, yang sedang berperang. Berjaga-jaga di area perbatasan peperangan. Ini ribat istilahnya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Dan ada tambahan redaksi dalam riwayat Imam Ibnu Majah, kafaratul khotoya isbaghul wudu'i alal makarih. Penghapus dosa adalah menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Kapan di antara saat yang tidak disukai? Saat musim dingin. Kan kalau musim dingin itu kita mau berwudu, ya sudah satu kali basuh atau satu kali cucian aja lah. Dingin sekali. Nah, tapi bagi orang-orang yang berharap kabar gembira yang tadi kita baca, walaupun musim dingin melandanya, tetap dia menyempurnakan wudunya. Wa i'malul aqdam ilal masajid, dan juga bentuk penghapusan dosa adalah, kata Nabi SAW dalam redaksinya Ibnu Majah, melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat berjamaah ke masjid. Wantidharus sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Baik, ini menarik ini. 3 hal ini mungkin sudah pernah berulang ya hadis ini di pembahasan sebelumnya, kalau saya nggak salah, tapi tidak apa-apa. Ini sekaligus mengingatkan kepada kita betapa ajaran Islam itu komprehensif, Pak. Ajaran Islam itu sangat sempurna. Bahkan bagi orang yang meremehkan amalan, tetapi tidak bagi Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi sebuah hal yang sangat mampu untuk memberikan efek yang luar biasa bagi diri seorang muslim. Apa? Menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Sebagai seorang muslim yang memiliki keyakinan bahwa kita ini bisa berdosa dan bisa mendapatkan pahala, ya, ketika kita berkeyakinan bahwa setiap amal buruk yang kita kerjakan maka kita akan mendapatkan dosa, maka kita akan berharap besar untuk bisa meraih ampunan dari Allah dengan tujuan dosa-dosa kita Allah ampuni. Maka ini suatu yang sangat diinginkan oleh setiap muslim dan muslimah, ampunan dosa. Makanya banyak sekali dalam berbagai amalan-amalan, khususnya di bulan Ramadan ya, itu janji dari Allah ampunan. Bahkan di luar bulan Ramadan pun, jika seseorang melakukan amalan tertentu, maka bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya, ya mungkin sudah pernah saya sampaikan juga, jika ada seorang muslim yang kemudian dia masuk neraka, ini ngapain aja di dunia? Kok bisa dia sia-siakan
pintu-pintu ampunan yang sudah Allah berikan melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa luput darinya banyak sekali peluang untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Ngapain aja di dunia. Tapi di sisi lain kita juga jangan kepedean. Wah, banyak kok ampunan. Tenang aja, udah berbuat dosa aja. Toh nanti bisa minta ampun sama Allah. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi kita harus berada di tengah-tengah. Makanya kata para ulama, seseorang itu ketika beribadah kepada Allah, dia sepatutnya selayaknya mengumpulkan 3 perasaan, 3 hal ketika dia beribadah. Dia berharap, dia takut, dan dia mencintai. Dia berharap agar ibadah tersebut Allah terima. Dia berharap dengan ibadah tersebut Allah mengampuninya. Yang kedua, dia takut. Takut jangan-jangan ibadah yang dia kerjakan ini tidak Allah terima. Takut jangan-jangan ibadah yang dia kerjakan ini tidak mendatangkan ampunan dari Allah. Dan yang ketiga, cinta. Dia mencintai ibadah tersebut. Mencintai ibadah tersebut sehingga mengeluarkannya dari yang namanya rutinitas harian. Yang mungkin nilainya ya berbeda dengan yang disebut dengan ibadah. Kalau kita menjadikan ibadah itu sebagai sebuah rutinitas, nah ini mungkin ada perdebatan di situ ya. Maka ya bisa saja itu tidak berpahala. Rutin, sesuatu yang dia rutinkan. Jadi roh atau ruh ibadahnya hilang, maka ini akan bergeser makna ibadah itu bagi dirinya. Jadi 3 hal ini sepatutnya dimiliki seorang muslim jika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap, takut, dan mencintai. Baik. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Ya, pada momentum yang tidak disukai. Ya, di antaranya tadi seperti yang kita sebutkan adalah di waktu musim dingin. Ya. Menyempurnakan wudu, kalau kita mempelajari fikih ya, fikih wudu itu kan ada istilah rukun wudu. Ya, ada syarat wudu, ya. Ada syarat wudu, ada rukun wudu, ada wajibatul wudu. Wajib-wajib wudu. Ada yang namanya sunanul wudu, sunnah wudu. Dan ada yang namanya pembatal wudu. Nah, ini kita harus mengerti kalau kita mau mencapai kesempurnaan dalam wudu yang kita kerjakan. Kemudian wa kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah ke masjid dengan tujuan yang tidak sholat berjamaah, apakah ini masuk ke dalam konteks pembahasan? Tidak. Dia sering ke masjid, tapi ngapain? Buat ngawas, misalnya ngawas dagangan dia misalnya. Wah, dia sering ke masjid, tapi bukan buat sholat, buat selain sholat, maka ini nggak dianggap. Ya, langkah kakinya nggak dianggap. Tapi kalau tujuannya untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian setelah itu ada tujuan-tujuan yang lain, ya ini mungkin bisa. Tapi kalau semata-mata ke masjid tapi bukan untuk sholat, melainkan untuk ngawas dagangannya atau misalnya ngurusin apa gitu ya yang tidak ada kaitannya dengan sholat berjamaah di masjid, maka beda penyikapannya dalam Islam dan tidak ada keutamaannya. Ya. Wantidharus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat jika selesai ya tunggu sampai tiba, sampai masuk sholat berikutnya. Dan yang paling banyak dilakukan ya biasanya menunggu waktu dari sholat maghrib
ke sholat isya. Dan ini juga terjadi di banyak masjid-masjid besar ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, diisi dengan kajian atau murojaah atau membaca Al-Quran. Jadi dia setelah selesai sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib, dia tidak beranjak pulang. Dia isi dengan berbagai ketaatan sambil menunggu waktu isya masuk. Dan ini juga bagian dari penghapusan dosa dan pengangkatan derajat. Dan mungkin tanpa kita sadari ya. Apalagi Masya Allah nih di Al-Bilal cukup intens kajian-kajian. Dan waktunya juga sangat tepat, habis maghrib sampai isya. Jadi apa alasan kita untuk tidak hadir kalau memang lagi tidak ada kegiatan yang urgen atau kegiatan yang memaksa, ya silahkan hadir. Ya, niatkan untuk seperti yang dalam hadis, sekaligus niatkan i'tikaf. I'tikaf itu kan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tidak. Definisi i'tikaf itu kan berdiam diri di dalam masjid dengan melakukan ketaatan. Waktu minimalnya itu seperti waktu sholat, waktu kita mengerjakan sholat. Ya anggaplah 5-10 menit, 10 menit lah. Maka ketika kita berdiam diri di masjid, nah kita supaya mendapatkan pahala yang ekstra, pahalanya maksimal, ya selain kita niatkan untuk mendengar kajian, menunggu waktu sholat, juga untuk beriktikaf. Ini insya Allah akan memaksimalkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu semua sama seperti ribat, kata Nabi SAW. Amalan para mujahidin, ya ribat ini. Ya, standby menjaga daerah perbatasan perang. Dan tidak semua orang berani untuk mengambil alih ribat ini. Baik, ini 3 hal yang Rasulullah SAW sebutkan kepada para sahabat, yang mana 3 hal ini akan bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakannya. Dan di saat hal-hal ini Allah mudahkan. Kita tidak sedang berada di musim dingin, tapi wudhu kita sekenanya aja. Basuh, cuci wajah, ya, kumur-kumur, dia ya, misalnya yang sunnah-sunnah dia tidak kerjakan, padahal gak ada yang mengejar dia, dan air juga melimpah. Ini seharusnya kita sempurnakan wudhu kita. Atau biasanya juga waktu yang tidak disukai adalah ketika bangun tidur di waktu subuh. Jadi kalau bangun subuh itu males untuk kena air atau kayak gimana gitu, jadi cukup sekali aja lah, nggak mau basah-basah banget gitu. Nah, ini juga bagian dari alal makarih ya, waktu-waktu yang tidak disukai. Baik, kemudian hadis ketiga ya, hadis ketiga dari Abu Hurairah juga. Bahwa Nabi SAW bersabda. Ini kita masih berbicara pembahasan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, Pak ya. Dalam rangka sholat berjamaah, dalam rangka untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di sore hari,
Allah maksudnya ini pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat. Ya, wada maksudnya sholat subuh, roha, ya bisa sholat asar atau sholat maghrib. Atau juga sholat isya. Ya. Allah akan siapkan baginya di surga nanti nuzulan, rumah. Setiap kali dia pergi di pagi hari atau di sore hari. Gampangnya selain mendapatkan balasan berupa ampunan dosa dan pengangkatan derajat, juga Allah berikan rumah bagi orang-orang yang pergi ke masjid dalam rangka untuk mengerjakan sholat, baik di pagi maupun di sore hari, berupa rumah di surga. Dan ini keutamaan di atas keutamaan. Sehingga kita ketika melihat banyaknya kabar gembira yang Allah berikan, ya harusnya kita lebih semangat lagi untuk beribadah, lebih giat lagi untuk ya, menjaga konsistensi kita sholat berjamaah di masjid. Dan ini nasihat buat saya pribadi dan kepada para hadirin semua. Karena ada saat-saat kita malas. Nah, itulah pentingnya teman. Pentingnya ya, sahabat. Ya. Baik. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ketiga. Hadis keempat. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Basyiril masyaina fil dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya, yang berjalan di malam hari, di malam yang gelap ke masjid. Berikanlah kabar gembira bagi mereka, kelak pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Mereka akan mendapatkan pada hari kiamat nanti an-nurut tam, cahaya yang sempurna. Di saat mungkin manusia pada umumnya tidak ada tanda spesial, tidak ada tanda yang spesifik. Tapi bagi orang-orang yang rajin melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah, mereka mendapatkan cahaya yang sempurna. Ini di luar rumah di surga, di luar yang keutamaan-keutamaan yang lain. Jadi banyak sekali Pak keutamaannya. Ustadz, ini kan lafadznya masyain, mudzakkar. Kalau apakah hadis-hadis ini juga ya, diperuntukkan atau kabar-kabar gembira ini juga diberikan kepada kaum wanita yang pergi ke masjid, Ustaz? Sama. Hanya saja wanita itu memiliki hadis yang spesial. Ya, karena sebaik-baik tempat wanita mengerjakan sholat adalah di bilik dalam rumahnya. Jadi nggak sekedar rumah Pak, tapi ada bilik yang lebih tersembunyi lagi di dalam rumahnya, dan disitulah. Ya. Terus kalau mereka mau ke masjid gimana Ustadz? Ya silahkan, nggak boleh kita larang, tapi harus menjaga adab-adab. Jangan pakai parfum, jangan membuka aurat, jangan menggunakan pakaian yang menyolok dan sebagainya, untuk menjaga kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Baik, kita break azan dulu Pak ya. Silakan. Baik, hadis berikutnya. Keutamaan melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat berjamaah ke masjid. Dari sahabat yang berkunyah Abu Umamah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada 3 golongan yang akan Allah jamin
Ini luar biasa Pak. Mungkin sebagian kita belum pernah mendengar hadis ini. Allah akan jamin 3 golongan ini. In asya ruziqa wa kufiya. Jika dia hidup maka dia akan diberi rezeki dan dicukupkan kebutuhannya. Wa in mata adkhalahul jannah, dan jika dia meninggal maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. 3 golongan ini siapa saja? Yang pertama, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Ini luar biasa Pak ya. Yang pertama adalah golongan yang masuk rumah ya. Barang siapa yang memasuki rumahnya kemudian dia mengucapkan salam. Masya Allah. Mungkin bagi kita itu biasa, hal yang remeh-temeh lah ya. Biasa sekali ini. Tapi ternyata Allah jamin siapapun yang masuk ke rumahnya kemudian mengucapkan salam. Kemudian fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka orang golongan pertama ini akan dijamin oleh Allah. Dijamin maksudnya Allah akan berikan dia rezeki dan Allah akan cukupkan hajatnya. Wa man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Kedua, orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Tujuannya masjid untuk mengerjakan sholat. Ini digaris bawahi. Dia ke masjid bukan untuk main futsal misalnya, karena beberapa masjid ada lapangan yang luas gitu ya. Tapi tujuannya untuk sholat. Fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka golongan yang seperti ini kata Nabi SAW akan Allah jamin juga, akan Allah garansikan. Ya. Wa man kharaja fi sabilillahi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah, maka dia juga akan berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dijamin Allah. Maksudnya dia akan diberikan rezeki dan akan dicukupkan hajatnya. Ya. Hanya mungkin banyak di antara kita yang kehidupannya sempit, ya, rezekinya kayaknya serat, berbagai hal bisnis yang sudah dia lakoni gagal mulu. Harus evaluasi. Secara manajemen ilmu dunia kayaknya udah benar semua. Tapi bisa jadi ada dari manajemen akhiratnya mungkin ya, ilmu yang dia menzolimi orang atau hablum minallahnya tidak baik-baik saja. Ini akan mempengaruhi rezeki kita. Evaluasi. Ya ini belakangan ini kok rezeki saya nggak baik ini ya. Maksudnya nggak baik, ya, tidak bagus gitu. Oh kalau gitu Ustaz, dia sholatnya untuk memperbaiki rezekinya dong niatnya. Ya jangan seperti itu juga. Ya, jangan seperti itu juga. Niat kita harus lillahi ta'ala. Setiap kita mengerjakan sholat, kita berangkat ke masjid, lillahi ta'ala. Karena banyak orang yang berprasangka kalau saya sholat duha, saya akan lapang rezeki saya. Jadi dia mengerjakan sholat duhanya bukan lillahi ta'ala, tapi untuk tujuan rezekinya luas. Nah ini salah. Salah edukasi. Tidak. Sholat saja Anda, sholat saja kita lillahi ta'ala. Setelah itu biarkan Allah yang memberikan kepada kita. Apakah kita sudah layak untuk rezeki tersebut atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala penentunya. Jangan tujuan saya sholat ini untuk bagus bisnis saya, melimpah harta saya. Ini dah keliru. Justru ini masuknya ke dalam beramal amalan akhirat dengan tujuan dunia, dan ini bagian dari kesyirikan kalau kita buka pembahasan kitab tauhid. Baik, ini 3 ya, golongan yang akan Allah jamin, dan kalaupun mereka hidup ya mereka akan diberikan rezeki
dan dicukupkan hajatnya. Kalau meninggal, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Yang pertama adalah orang yang masuk rumah dengan mengucapkan salam. Adab, Pak. Ya, akhlak. Walaupun nggak ada orang di rumah, tetap. Yang kedua, orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan masjid untuk sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka berjihad fisabilillah. Ini 3 golongan, dan sebenarnya ada beberapa keutamaan lagi yang lain yang belum pernah kita baca, mungkin akan kita baca di pertemuan berikutnya. Keutamaan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid dalam rangka untuk mengerjakan sholat berjamaah. Baik, mungkin ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bacakan dari hadis-hadis tentang keutamaan berjalan menuju ke masjid. Insya Allah berikutnya masih seputar itu, tinggal beberapa hadis lagi. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.